kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman lebih dari 3 meter sampai 20 meter. Jadi kedalaman tertentu batasnya akan lebih luas, lebih lebar lagi kanan kiri. Dan yang terakhir, paling sedikit berjarak 30 meter dari tepi kiri kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 meter. Jadi kalau kedalaman sungai itu 20 meter, berarti lebarnya sudah jelas Pak, bisa sampai 30 meter atau lebih. Inilah yang menjadi dasar kami, saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Kami dari BBWS tidak akan pernah satu jengkal pun akan mengambil hak kepemilikan Bapak saat Bapak Ibu sekalian mempunyai kelengkapan administrasi. Kelengkapan administrasi itu ada 2 Pak. Sertifikat yang dinyatakan sah oleh BPN atau AJB yang benar-benar dilengkapi dengan ketentuan persyaratan yang sudah memenuhi syarat. Ini menjadi persyaratan tentu karena AJB ini bisa juga perjanjian jual beli yang mohon maaf di bawah tangan. Ini kelengkapan administrasi pun akan kita telusuri. Jadi kami tidak akan memvonis siapapun saat seseorang melakukan sesuatu yang tidak pas. Tapi justru kami akan mengembalikan aset negara ini sebagai fungsinya. Dan Bapak Ibu sekalian yang punya kelengkapan administrasi akan dijelaskan langsung, diukur langsung oleh BPN sejauh mana lebar dan sebagainya. Jadi pada Bapak Ibu sekalian memanggil BPN, itu akan ada pertimbangan waktu, kos, biaya dan sebagainya. Tapi saat kami mendata kelengkapan administrasi Bapak yang sah oleh BPN, ini adalah keuntungan kita bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian yang punya sertifikat, kita tahu batas dan titiknya, kurang lebihnya di mana. Jadi kita saat ini sama-sama, karena hari ini kita juga akan mengumpulkan semua data, baik yang dari perwakilan dari BBWS, narasumber, juga dan sektor. Program utama kita adalah bagaimana memungsikan kembali sungai mati yang ada di Acamaya, yang kedepannya bisa bermanfaat bagi orang banyak untuk mengurangi genangan banjir yang ada di sekitar Acamaya ini. Kalau tadi teman-teman bicara tentang teknis, juga situasi usul masa lalu, kalau saya di penegakan hukum, saya akan bicara tentang aturan. Nah, aturan ini dibikin oleh beliau-beliau, anggota dewan, juga keputusan menteri dan presiden. Ini menjadi dasar hukum kami saat kita melakukan penataan sepadan sungai. Dan ini tidak kita lakukan hanya di Acamaya. Mungkin dulu awal-awal Satgas kita juga sepanjang sektor 7, 5, 6, 8 sampai 4 juga kita laksanakan. Terakhir 2 tahun. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai. Pasal 22, perlindungan sepadan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B dilakukan melalui pembatasan pemanfaatan sepadan sungai. Ayat 2, dalam hal di dalam sepadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendalian banjir. Badan tanggul dilakukan dengan larangan Pak. Di antaranya A, menanam tanaman selain rumput. Jadi sebenarnya penanaman pohon yang tidak disesuaikan ketentuan yang ada di sepadan sungai, terutama tanaman kan sebenarnya juga dilarang Pak. B, mendirikan bangunan. Dan C, mengurangi dimensi tanggul. Kenapa itu tidak kita izinkan mendirikan bangunan? Karena itu masuk area sepadan sungai yang memang di dalam aturan tersebut yang saya bacakan dari awal, itu tidak boleh Pak. Dan sampai saat ini mohon maaf kami pihak BBWS belum pernah mengeluarkan izin baik pemanfaatan lahan maupun bangunan yang ada di sepadan sungai. Ini BBWS belum pernah sekalipun mengizinkan Pak. Tapi kalau bapak-bapak punya bukti ada seorang oknum yang memanfaatkan, menjual belikan atau menyewakan, langsung berikan informasi ke kami Pak. Pasti akan kita tindak secara hukum. Karena di dalam undang-undang kita sudah jelas dilarang. Ayat 3, pemanfaatan sepadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan untuk keperluan tertentu. Jadi sepadan sungai itu kita kembalikan lagi seperti fungsinya
salah satunya adalah sebagai fasilitas umum, bisa sebagai sarana fasum olahraga, yang kedua sebagai sarana jalan infeksi, yang pemanfaatnya adalah untuk pemeliharaan sungai. Ini yang selama ini kami terbatas, kita tidak punya akses untuk perawatan sungai Oslo Raja Manyar. Banyak kita dalam waktu dekat akan kita kembalikan lagi sebagai fungsinya. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28 /PT/M/2015 tentang penetapan garis sepadan sungai dan garis sepadan danau. Pasal 5, garis sepadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf A ditentukan. Ini ketentuan yang harus kita pahami dan kita taati bersama. A. Paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kiri kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman kurang dari sama dengan 3 meter. Jadi kalau sungai kedalamannya katakan 10 meter, jalan impactnya kurang lebih 3 meter. Tapi pun itu tidak menjadi ketentuan mutlak. Karena apa? Saat kita dulu dengan zaman sekarang sudah ada terjadinya perubahan aliran sungai, Pak. Jadi mohon maaf, mungkin ada sebagian warga tanah yang terkikis dan sebagian ada. Bab 3 ayat 1. Sungai sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Ayat 2. Sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 1 harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya, dan dikendalikan. Kegiatan ini, kami di sini aparat sipil negara membantu program pemerintah karena ini salah satu program proyek nasional yang berfungsi untuk mengurangi genangan air yang ada di sekitar Raja Manyar. Jadi dasar hukum saya akan bacakan. Mohon maaf karena kalau kita hafal, tapi kalau kita bicara hukum itu harus mendetail. Saya tidak mau ucapan saya salah, nanti akan berdampak hukum yang lain. Dasar hukum yang akan kita lakukan saat nanti kita penataan yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Pasal 140 di pokok permasalahan. Setiap orang dilarang membangun perumahan dan atau pemukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang lain. Jadi kalau kita jabarkan di sini, siapapun tidak boleh membangun atau memanfaatkan sepadan sungai. Nah, suatu saat terjadi longsor dan sebagainya, dia akan berdampak terhadap masyarakat. Di sini adalah antisipasi. Jadi ini tidak boleh dilakukan. Yang pasal berikutnya 157. Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan dan pemukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 dapat dipidana kurang lebih atau paling lama 1 tahun dengan denda paling banyak 50 juta. Jadi kalau ini kita bicara penegakan hukum, siapapun yang melakukan tersebut bisa kita pidanakan, Pak. Tapi kita tidak